Kita awali informasi hari ini dari tawuran antar remaja di Medan, Sumatera Utara yang kembali terjadi. Bahkan akibat tawuran, satu unit rumah warga terbakar. Rumah warga yang juga menjual bensin eceran di Jalan Raya Pajak Baru, Medan, Sumatera Utara ini terbakar. Diduga kebakaran dipicu petasan yang digunakan dalam tawuran warga meledak dan menyambar bensin yang terdapat dalam rumah. Dibantu warga, polisi berusaha menjinakkan api. Itu gara-gara mercun kali, Bang. Akibat anak sana. Ngapain mercunnya arahnya kemari deh gitu, masuknya ke rumah warga yang tidak bersalah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba langsung memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sebelumnya aksi tawuran antar pemuda kembali terjadi di Jalan Pajak Baru, Medan, Sumatera Utara. Kedua kubu saling serang dengan lemparan batu, pecahan kaca hingga petasan. Polisi yang datang langsung menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Diduga tawuran antar remaja ini terjadi akibat dendam lama. Akibat tawuran, salah seorang pelaku terluka di bagian kepala. Polisi dan warga terus melakukan mediasi agar tawuran yang sudah berulang selama sebulan terakhir ini tak kembali terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Polisi lepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan 2 kelompok warga yang terlibat tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan. Satu pelaku tawuran sempat menjadi bulan-bulanan warga karena dianggap sebagai provokator. Salah satu terduga pelaku tawuran ini menjadi bulan-bulanan warga yang kesal. Ia dituding sebagai provokator pemicu tawuran antar kelompok warga di Kecamatan Bontoala dan Talo, Kota Makassar. Beruntung petugas segera datang dan mengamankan pelaku dari amuk massa. Pelaku selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Polisi juga membubarkan tawuran antar warga yang kerap berulang. Bahkan polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa tawuran. Salah satu warga yang sempat diamankan, kemudian pelaku tersebut sempat dimasa oleh warga yang ada, mengingat kejadian berupa perang kelompok di daerah situ tidak kunjung selesai. Polisi masih bersiaga di lokasi untuk mencegah aksi tawuran susulan. Tawuran ini sangat meresahkan karena selalu berulang akibat dipicu hal sepele. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa warga terkait pembangunan mega proyek Bendungan Bener di Purworejo berlangsung ricuh. Aksi protes dikhawatirkan akan memperlambat waktu pengoperasian Bendungan Bener. Ratusan warga dari 5 desa di Kecamatan Bener dan Kemiri menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Purworejo, Jawa Tengah Selasa siang. Aksi ini terkait dengan pembangunan mega proyek Bendungan Bener. Warga tidak terima dengan sikap Badan Pertanahan Nasional sebagai tergugat yang tetap melakukan upaya kasasi pada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Dalam putusan tersebut, pengadilan memenangkan penggugat terkait nilai ganti kerugian lahan. Aksi protes sempat ricuh. Massa yang ingin masuk ke dalam kantor DPRD sempat terlibat saling dorong dan adu mulut dengan petugas. Terkait kasasi dari BPN tetap dari pihak tergugat tetap mengajukan kasasi. Tapi pada intinya ketika nanti diskresi turun, mereka sudah berkomitmen dan menyatakan siap untuk mencabut kasasi tersebut. Jadi pada intinya mereka menunggu diskresi juga, Pak. Ini yang segera kita dorong bersama untuk bisa segera turun. Kita tidak menghentikan pekerjaan ini, yang perlu digarisbawahi. Kita tidak pernah menghentikan pekerjaan proyek. Tetapi kita hanya mematok di lahan-lahan yang masih berharga. Yang kedua, lahan di luar. Hanya sebatas saja atau itu dimanfaatkan? Juga akan kami manfaatkan untuk selanjutnya setelah dipatok. Ya, kalau bisa ditanami ya kita tanami. Kalau misalkan tanah itu sudah menjadi bebatuan ya mau gimana lagi, mau nggak mau cuma hanya ditanam.
Bendungan terbesar di Asia Tenggara ini rencananya akan mulai dioperasikan pada Oktober 2023. Hingga akhir 2021, sedikitnya 3.119 bidang yang tersebar di 6 desa terdampak telah tuntas pembayarannya dengan nilai pembayaran sebesar 712 miliar rupiah. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, Ainis melaporkan. Pemirsa, emak-emak menggeruduk kantor Polsek Medan Labuhan. Mereka menuntut kejelasan proses hukum dua sopir truk yang menutup jalan dan memicu kericuhan Oktober tahun lalu. Kantor Polsek Medan Labuhan ini digeruduk sejumlah emak-emak bersama warga Jalan Nipon, Medan, Sumatera Utara. Mereka menuntut kejelasan proses hukum dua sopir truk yang diduga merupakan provokator penutupan jalan pada Oktober tahun lalu. Kedua pelaku saat itu diduga sengaja menutupi jalan menggunakan truk trailer sehingga memicu kemarahan warga. Kedua sopir truk kemudian diamankan ke Polsek Medan Labuhan. Namun hingga kini tidak ada perkembangan proses penyidikan terhadap kedua pelaku. Jadi kita ingin minta kejelasan lebih lanjut terkait dua pelaku yang diamankan pihak Polsek yang pada tanggal 21 Oktober dahulu terkait tentang adanya dugaan tindak pidana melintangi jalan umum dengan menggunakan truk trailer. Jadi di sini kami minta bagaimana proses hukum terkait dua pelaku yang telah diamankan oleh pihak Polsek Medan Labuhan. Sebelumnya Oktober tahun lalu warga memprotes dan melarang truk pengangkut barang untuk melintas di Jalan Pasar Nipon karena dianggap membahayakan keselamatan anak-anak. Protes warga direspon oleh dua sopir truk yang sengaja memarkir truk trailer di tengah jalan hingga kericuhan tidak terhindarkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HR, iNews melaporkan. Banjir lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur membawa berbagai material seperti batang pohon dan juga bebatuan yang mengakibatkan kerusakan pada proyek sodetan. Kencangnya arus lahar dingin juga menyeret satu dam truk. Oke, Dulur. Ini besar, Dulur. Besar, Dulur. Besar, Dulur. Banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang jembatan Limpas Jugosari, Kecamatan Jadipuro, Lumajang, Jawa Timur, Selasa kemarin. Banjir lahar dingin yang datang dengan cepat membawa material berupa batang pohon, pasir, serta bebatuan, hingga merusak sodetan yang telah dibuat petugas Kementerian PUPR. Oke, ini besar sekali, Dulur. Bahkan sebuah dam truk milik penambang pasir terseret aliran banjir lahar dingin. Beruntung sopir dam truk dan sejumlah penambang berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa. Curah hujan sangat tinggi di puncak Semeru dan sekitarnya, sehingga derasnya aliran lahar dingin membawa material baik itu batu, kerikil dan lain-lain akan sangat berbahaya, dapat membahayakan warga yang ada di tepi sungai apabila memang tidak sempat sama sekali menyelamatkan diri, sehingga begitu terpantau curah hujan agar langsung menghindar dari bibir sungai. Pos pantau Gunung Semeru mencatat getaran amplitudo maksimal banjir lahar dingin pada Selasa sore mencapai 25 mm. Curah hujan yang tinggi di wilayah puncak Semeru berpotensi mengakibatkan banjir lahar hujan susulan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sebuah truk terseret banjir bandang di Tegal, Jawa Tengah. Dua awak truk yang terjebak tewas. Sebuah truk terseret banjir bandang di aliran Sungai Gung, Tegal, Jawa Tengah. Beberapa orang berusaha menyelamatkan dua awak truk yang terjebak, namun gagal. Sopir dan kondektur truk terseret dan ditemukan tewas 3 km dari lokasi awal kejadian. Saat banjir menerjang, 5 penambang yang ikut di atas truk berhasil menyelamatkan diri. Kejadiannya posisinya lagi nyebrang kali. Mobilnya nggak mau naik. Itu posisi ada muatan atau enggak, Pak? Ada muatannya pasir. Berarti mau pulang ya? Mau pulang. Gimana? Terseret semua apa gimana? Enggak, kalau turun semua turun selamat. Nggak mau turun dari mobil. Ada berapa orang yang nggak turun dari mobil? Dua orang.
Jenazah kedua korban telah dimakamkan di Desa Danawari, sementara penambangan pasir ditutup sementara untuk mencegah kecelakaan serupa. Saat musim hujan, banjir bandang kerap terjadi di Sungai Gung. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil bersama pemiliknya terseret banjir bandang sejauh 250 meter di Jember, Jawa Timur. Warga sekitar sempat kebingungan menyelamatkan korban karena arus banjir yang deras. Mobil yang terseret baru berhenti usai menabrak portal gerbang. Sebuah mobil terseret banjir bandang di perumahan Bumi Mangli Permai, Jember, Jawa Timur, Minggu sore kemarin. Ternyata sang pemilik kendaraan, Oki Oktavianus, juga terjebak di dalam mobil tersebut selama 30 menit. Beruntung Oki yang terseret arus banjir sejauh 250 meter tersebut selamat. Mobil bisa berhenti setelah menabrak portal pintu gerbang area perumahan. Sang pemilik mobil kemudian mendobrak pintu belakang dengan kakinya hingga pecah untuk menyelamatkan diri. Jadi kemarin saya buka pintu mobil sebelah kanan nggak bisa tertahan sama air. Pintu sebelah kiri nggak mungkin karena sudah tertahan sama pohon. Salah satu yang bisa dibuka adalah belakang. Akhirnya saya buka bagasi belakang, saya tendang pakai kaki, buka, saya keluar, saya tutup lagi. Ya sudah saya lepas karena sudah nggak memungkinkan dari pintu-pintu. Air kiriman dari utara Mangli Residen sangat keras. Banjir di kawasan Bumi Mangli Permai, Kecamatan Kaliwates, Jember merupakan yang paling parah dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Tercatat 214 kepala keluarga di kawasan tersebut terdampak banjir, 6 rumah rusak parah. Sementara itu, data BPBD Jember mencatat sekitar 445 kepala keluarga terdampak banjir dari Kecamatan Kaliwates, Rambi Puji, dan Panti. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, hindarilah berkendara dalam keadaan mengantuk. Pasalnya kecelakaan kembali terjadi di Jakarta Pusat akibat sopir yang diduga menyetir sambil mengantuk. Mobil korban ringsek usai menghantam separator busway. Kendaraan SUV berwarna hitam ringsek pada bagian depan usai menghantam separator busway di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pagi tadi. Kendaraan yang dikemudikan Alfred Surjadi, warga Pulau Mas, Jakarta Timur ini melaju dari arah Selipi menuju Cawang. Dengan kencang dirinya menghantam separator busway karena mengantuk. Beruntung korban selamat dari kecelakaan tersebut. Di dalam kendaraan itu ada berapa orang, Bang? 1 orang. Berarti kecelakaan tunggal ini, Bang, ya? Tunggal, ya. Pengemudi selamat nggak, Bang? Selamat. Ada luka nggak, Bang? Nggak ada luka sih. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Masyarakat tak henti-hentinya diimbau untuk lebih mawas diri dalam berkendara. Hindari mengemudi dalam keadaan mengantuk agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pengemudi kehilangan kendali di kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung. Akibatnya kecelakaan beruntun tak terhindarkan, 4 mobil rusak. Empat kendaraan roda 4 ini terlibat kecelakaan beruntun di kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung, Lampung. Peristiwa bermula saat satu mobil yang dikendarai seorang perempuan melaju kencang dari arah Jalan Radin Intan menuju Jalan Jenderal Sudirman. Namun kendaraan lepas kendali sehingga menabrak 3 mobil lainnya. Kecelakaan sempat menyebabkan kemacetan pada kedua jalur jalan. Kasus kecelakaan ini kini tengah ditangani Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung. Korban sih, yang saya dengar tadi dia nunggu orang, terus lari. Nah mungkin karena panik, makanya dia ngebut dari sana. Oh, yang ditabrak itu yang ngebut tadi ya? Itu motor atau mobil? Berapa? Motor. Dari Tumbur motor cewek yang ngebut tadi. Udah ke rumah sakit sih tadi ada nganter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan beruntun ini, namun sempat membuat arus lalu lintas di jalan protokol macet total. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.